through! God damn it, we had a deal! Berlatar di sebuah bengkel mobil yang sudah lama tak beroperasi setelah sang pemilik tewas oleh sang berandalan. Sementara pria ini adalah mantan mekanik di sana yang kini masih berstatus sebagai tahanan penjara atas pembunuhan terhadap si berandalan yang menewaskan majikan bengkelnya tersebut. Pria ini bernama Frankie dan perkenalkan juga ini pacarnya bernama Melissa. Diketahui Frank ini mendapat waktu cuti 24 jam untuk menengok kembali bekas tempat kerjanya sekaligus menemui Melissa yang konon mereka akan segera melakukan pernikahan jika saatnya nanti Frank sudah resmi dibebaskan. Sebelum kembali lagi ke penjara, Melissa sempat memberi Frank sebuah hadiah, yakni sebuah kalung kesayangan sekaligus tanda mata, agar selama di dalam sana Frank selalu teringat akan Melissa yang pasti akan selalu merindukannya pula. Kedekatan Frank pada para petugas lapas memang jelas terlihat, begitu pula dengan semua napi yang sudah sama-sama mengenali sosok baiknya. Namun setelah malam tiba, suasana di sana mendadak berubah ketika satu rombongan petugas datang yang dengan tiba-tiba menjemput paksa Frank untuk dipindahkan ke penjara lain bernama Gateway. What do you want? Take him. Cerita pun berpindah ke lapas baru tersebut, di mana Frank dibuat terkejut oleh sosok kepala lapas di sana yang sepertinya Frank sudah mengenali dia sebelumnya, yakni Drumgoole. Sedangkan kapten polisi yang memimpin pada proses penjemputan terhadap Frank tadi bernama Meisner. Ini dia orangnya. Di samping karakternya yang terkenal keras, Meisner juga terkenal sebagai petugas yang bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini ia langsung mengancam Frank untuk tidak berbuat macam-macam jika tak mau berurusan dengannya. Pada suatu saat ketika semua napi dikeluarkan dari selnya masing-masing dalam keadaan masih terborgol, Frank digiring ke sebuah ruangan khusus untuk menghadapi Drumgoole, di mana kita juga diperlihatkan pada seorang napi terkejam yang kemudian diangkat jabatannya oleh Drumgoole menjadi Al-Guju. Diketahui bahwa si Drumgoole ini sangat membenci Frank, dan itu berawal sejak kisah pada 5 tahun lalu ketika keduanya masih berada pada penjara yang awal, di mana Drumgoole yang kala itu masih menjabat sebagai kepala lapas harus dimutasi ke penjara dengan tatanan terkacau ini karena dianggap telah membiarkan Frank yang sempat kabur dari lapas untuk menghadiri upacara pemakaman ibunya. Berhubung sebentar lagi Frank akan segera dibebaskan, maka dengan segala cara Drumgoole pun berusaha untuk bisa membalas sakit hatinya terhadap Frank selama waktu menjelang pembebasan tersebut. Di hari pertama Frank memasuki lapangan penjara, tatapan mata beringas semua penghuni lapas tertuju padanya, terutama satu sosok napi yang merupakan suruhan Drumgoole bagian lapangan bernama Weber. Ini orangnya. Ketika terjadi perselisihan dengannya, Frank mendapat sedikit pembelaan dari satu napi lain, meski akhirnya Frank tetap dihukum untuk membersihkan semua lantai penjara. Sejalan dengan itu, Frank diajak berteman oleh seseorang yang bernama Dallas. Ini dia orangnya. Lalu diperlihatkanlah gambar denah tentang penjara tersebut berikut beserta jalan tikus yang bisa saja mereka gunakan untuk kabur dari sana. Namun Frank sendiri tak menyarankan itu, teringat medannya yang berbahaya bagi keselamatan mereka juga. Setelah saling kenal, Frank lantas langsung diajak untuk menemui seorang pengelola bengkel penjara bernama Eclipse. Harapannya Dallas ingin Frank ikut bekerja sama di bengkel tersebut. Namun karena Eclipse tahu bahwa Frank ini napi yang bermasalah, maka ia pun tak mau mengambil resiko dan menyuruh Frank pergi saat itu juga. Di sisi lain, rupanya Melissa telah menyempatkan datang untuk menjenguk Frank sambil terheran-heran. Ia mempertanyakan kenapa Frank malah dipindahkan ke penjara seperti ini sampai-sampai dilarang untuk mendapat kunjungan sama sekali. Saat jam makan siang tiba, Dallas memperkenalkan Frank kepada satu teman bengkelnya yang dikenal dengan panggilan Freeze. Dan ketika ia asik mengobrol, tiba-tiba saja terjadi sebuah keributan antara sesama napi yang kemudian memaksa para sipir datang untuk mengatasinya. Obrolan keduanya dilanjutkan sambil berlari-lari kecil, namun tiba-tiba ya, dengan songongnya Weber menantang Frank bermain baseball. Yang inti semua ini adalah untuk menciptakan sebuah perkelahian yang nantinya akan berimbas pada penambahan masa tahanan si Frank itu sendiri. Di sini ini malah si Freeze yang terpancing dan membalas ocehan si Weber hingga membuatnya sangat marah. Untuk meredakan situasi tersebut, mau tidak mau si Frank harus turun tangan ke lapangan untuk mengikuti permainan baseballnya. Berkali-kali Frank terjatuh akibat serobotan dari Weber dan timnya yang memang sengaja ingin membuat dia marah. Melihat permainan yang terlihat makin tak sehat, maka Eclipse segera turun tangan untuk membantu perlawanan, dan hasilnya tim Weber pun dapat dikalahkan.
Usai menelan kekalahan di lapangan, Weber yang merupakan Algojo ditugaskan sebagai pengacau ini pun lantas menghajar Frank. Bahkan kalung pemberian Melissa pun dijamretnya juga. Sayang ketika penganiayaan terjadi, tak seorang pun yang berani melerai karena merasa takut dengan kehadiran sang Algojo di sana. Berawal dari kejadian kemarin, Eclipse berubah menjadi simpati kepada Frank dan menerima dia untuk bergabung di bengkelnya. Semenjak itulah Eclipse lebih mengenal sisi baik dari kepribadian Frank sendiri, sehingga kedekatan di antara mereka berdua pun terjalin semakin akrab. Singkatnya, mereka sepakat untuk memperbaiki sebuah mobil antik yang sudah 15 tahun jadi ronsokan. Tak sampai berminggu-minggu mereka berhasil menghidupkannya kembali, dan semua itu adalah berkat otak cemerlang yang dimiliki Frank, yang diam-diam ternyata pun seorang mekanik handal. Di saat mekanik lain sedang istirahat, Freeze malah bercerita kepada Frank bahwa hingga di usianya yang sudah 20 tahun lebih belum pernah mengemudi mobil sekalipun. Lalu dengan senang hati Frank bersedia mengajarkannya, meski ia harus sambil mendorong mobilnya supaya tidak mengundang teguran dari penjara lapas. Tak hanya dengan menyetir mobil mati, lantas Freeze membujuk Frank untuk memulai menyalakan mesinnya dan kemudian diizinkan untuk itu. Tapi tiba-tiba, ya, para penjaga lapas akhirnya mengetahui aktivitas mereka, langsung menembaki mobil tersebut. Bahkan karena dianggap sebagai biang kerok, Frank dijatuhkan hukuman isolasi selama 6 minggu. Selama itu Frank hampir setiap hari mendapat penyiksaan diri para petugas yang notabene masih orang-orang Sidrum Ghoul juga. Kecuali ada satu sipir yang nekat melaporkan perlakuan mereka tersebut, sehingga dengan cepat Mainster mengeluarkan Frank dari sana. Setibanya di dalam sel, Frank dikejutkan dengan setumpuk surat, di mana surat demi surat ini telah dikumpulkan si petugas pada setiap kali Melissa datang membawanya. Sebagai perwakilan, dia tak pernah diberi kesempatan untuk bertemu kekasihnya walau sedikit pun. 3 minggu menjelang hari kebebasan, Frank kembali ke bengkel. Di sana ia diminta timnya untuk memperbaiki mobilnya lagi. Namun menurut Frank semua itu akan sia-sia karena ujung-ujungnya Sidrum Ghoul akan menghancurkannya juga. Sedangkan untuk saat ini Frank hanya ingin fokus melewati masa tahanannya dengan baik. Mengetahui Frank telah dibebaskan dari hukuman isolasi, Sidrum Ghoul pun lantas memarahi Weber yang dianggap tak becus mengurusnya. Maka dari itu Weber dituntut untuk terus memancing keributan dengan Frank, dengan tujuan supaya Sidrum Ghoul mendapat alasan yang lebih kuat untuk tetap memenjarakannya lebih lama lagi. Dalam rangka hal tersebut, Weber CS berusaha mencari celah untuk membuat emosi Frank ini benar-benar terpancing. Termasuk salah satu siasatnya adalah memperalat petugas agar menyuruh Freeze membersihkan ruangan yang jelas-jelas tidak ada kotorannya sama sekali. Nah, disitulah pasukan Weber menjalankan rencana jahatnya, di mana Freeze hanya seorang diri lantas langsung dihajar habis-habisan hingga tewas di tempat itu juga. Frank yang datang terlambat menyaksikan kenyataan itu dengan tatapan sedih bercampur amarah. Mengingat kedekatannya dengan Freeze yang sudah seperti adik sendiri, lalu diambilnya sebatang besi dan langsung mencari Weber untuk dibunuh sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut. Dan ketika Weber berhasil dibuat tak berdaya, akhirnya Frank sadar bahwa ini semua adalah jebakan Sidrum Ghoul supaya ia mendapat hukuman yang lebih berat. Dari situ maka Frank pun memilih mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba, ya, seseorang menusuknya dari belakang hingga Frank tak sadarkan diri. Dalam beberapa hari Frank harus terbaring di ranjang klinik untuk perawatan lukanya, dan betapa kagetnya ia ketika melihat kedatangan Melissa yang pada akhirnya diberi akses untuk bertemu langsung dengannya. Walau hanya sekejap, pertemuan itu sangat berarti bagi Frank dan cukup untuk penyembuhannya merasa berjalan lebih cepat. Namun setelah itu ia dikejutkan oleh seseorang napi yang akan dibebaskan pada esok hari, di mana ia mengaku telah diperintah untuk memperkosa dan membunuh seseorang yang tak lain adalah Melissa. Teringat apa yang telah dikatakan oleh Dallas tentang jalan tikusnya, maka Frank pun lantas meminta Dallas menuntunnya melewati jalan tersebut agar ia bisa keluar dari penjara pada malam itu juga. Tapi sayang, rupanya Dallas mengkhianati Frank karena tergiur akan janji akan dibebaskan oleh Sidrum Ghoul, yang padahal semua tahu bahwa janji-janji seorang pejabat hanyalah bohong belaka. Kecewa karena telah dibohongi, Dallas pun memutuskan untuk memberontak terhadap Sidrum Ghoul. Namun apa mau dikata, yang ada dia malah lebih dulu dikeroyok para petugas sampai akhirnya ia pun tewas termakan oleh kebodohannya sendiri. Di sisi lain Frank diseret petugas untuk kemudian disiksa dengan semburan uap panas. Tetapi di sini Frank benar-benar bangkit melakukan perlawanan dan satu persatu petugas pun berhasil dihabisinya sebelum dia melanjutkan pelariannya menuju atap penjara. Untuk para petugas yang masih tersisa terus berupaya untuk menangkapnya lagi, sampai pada titik di mana mereka benar-benar kewalahan setelah Frank menjadikan mereka tersesat dan kehilangan jejak. Dan
Ya, secara mengejutkan Frank muncul di belakang Drumgool lalu menyekapnya. Tepat di ruangan eksekusi yang sebelumnya Frank juga sempat digelandang di ruangan tersebut. Di hadapan mata para petugas, ia lantas mengikat tangannya pada sebuah tuas saklar, dimana jika ada petugas yang berani menembaknya, maka secara otomatis Drumgool pun akan mati oleh sengatan listriknya. Nah, di saat para petugas tetap diam tanpa tindakan apapun, maka di situ Frank mendesak Drumgool agar mengakui bahwa dialah dalang dibalik kematian Freeze, termasuk semua kekacauan lain yang telah terjadi di sana. Karena takut pada ancaman, akhirnya Drumgool pun jujur atas semua kebusukannya di hadapan Kapten Meissner. Dengan pengakuan tersebut, Drumgool pun ditetapkan sebagai penjahat yang layak mendapat hukuman berat. Sementara itu, Frank masih harus menunggu 3 minggu lagi menjelang hari di mana ia akan kembali berjumpa Melissa, sang kekasih tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak terasa waktu 3 minggu pun berlalu, semua napi penjara Gateway berkumpul turut merasakan kegembiraan Frank yang hari itu divonis bebas dari semua tuntutan hukumannya. Meski di sisi lain Eclipse tentu akan merasa sangat kehilangan karena harus merelakan sahabatnya pergi terlebih dahulu. Ya, tibalah kita di penghujung cerita. Terlihat Melissa tengah siap menjemput sang kekasih yakni Frank, di mana mereka akan merasakan kebahagiaan karena kedepannya mereka akan melangsungkan pernikahannya.